Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Daeng Guru English. Kali ini kita akan bahas topik should dengan struktur seperti ini ya, kalian bisa lihat. Nah, gitu. Jadi apa bedanya di masing-masing ini? Dan juga di bagian akhir video ini nanti akan ada beberapa soal latihan yang saya kira bagus buat kalian latihan ya untuk agar bisa lebih paham lagi dengan topik ini ya gitu. Oke, kita mulai dengan bagian yang pertama yaitu should. Nah, should adalah modal verb yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Kita gunakan ini untuk memberikan saran atau sesuatu yang baik untuk dilakukan, oke. Atau juga bisa berupa kewajiban ringan ya yang tidak mutlak harus dikerjakan. Ya, strukturnya seperti ini. Jadi subjek diikuti oleh should, lalu diikuti oleh kata kerja dalam bentuk bare infinitive atau kata kerja bentuk dasar ya. Lihat sekali lagi di sini. Dan untuk kalimat negatif tambahkan not setelah should, jadi should not atau shouldn't. Nah, contohnya, we should eat more vegetables. Artinya kita sebaiknya makan lebih banyak sayuran. Ya. Contoh lain, you should subscribe to this channel. Very important. Don't forget that. Atau children should go to bed before 10 p.m. Artinya anak-anak sebaiknya tidur sebelum jam 10 malam gitu. Untuk kalimat negatif, misalnya she shouldn't spend all her money. Artinya dia sebaiknya tidak menghabiskan semua uangnya ya gitu. Atau we shouldn't say bad things about other people. Artinya kita sebaiknya tidak berbicara hal buruk tentang orang lain. Nah, untuk kalimat dalam bentuk kalimat tanya ya, kalian cukup pindahkan should ini di depan subjek ya. Jadi should subjek lalu kata kerjanya. Misalnya, should we take the train? Artinya apakah sebaiknya kita naik kereta gitu. Atau contoh lain, should we make a reservation before we go to the restaurant? Artinya apakah sebaiknya kita reservasi dulu sebelum pergi ke restoran itu? Nah, kalian juga boleh tambahkan kata-kata tanya sebelum should ya. Misalnya, what should I wear tomorrow? Atau what time should we arrive? Atau jam berapa kita seharusnya atau sebaiknya tiba gitu. Nah, itu should. Nah, yang bagian kedua ini kita gunakan should be lalu diikuti oleh present participle atau kata kerja dengan akhiran ing. Misalnya doing, working, studying. Nah, strukturnya seperti ini ya, kalian bisa lihat. Jadi subjek lalu should be lalu diikuti dengan kata kerja dengan akhiran ing. Nah, gitu. Kapan kita gunakan ini? Ya, kita gunakan ini untuk menyatakan bahwa seseorang seharusnya sedang melakukan sesuatu saat ini, tetapi mungkin dia tidak kerjakan. Ya. Jadi seharusnya terjadi saat ini, sekarang juga, tapi barangkali tidak terjadi. Misalnya kalian lagi di kantor ya, masih jam kerja, yang mana kalau jam kerja kan harusnya bekerja ya, bukan bikin yang lain. Lalu kalian lihat teman kalian malah santai-santai gitu, enggak kerjaan. So you can say, you should be working. Artinya kamu seharusnya sedang bekerja saat ini. Ya, tapi faktanya kamu nggak kerja, gitu kan? Atau mungkin kalian lihat adik kalian mungkin mau ujian besok, di mana harusnya saat ini dia sedang belajar, tapi malah nonton TV. So you say, you should be studying right now instead of watching TV. Jadi artinya kamu harusnya saat ini sedang belajar, bukannya nonton TV. Nah gitu. Untuk kalimat negatif tambahkan not ya, jadi shouldn't be ya. Misalnya tadi adik kalian lagi nonton TV, you say, you shouldn't be watching TV now. Artinya kamu harusnya tidak nonton TV saat ini gitu. Nah, shouldn't be doing ya, shouldn't be watching TV. Ya. Atau kalian lihat teman kalian lagi tidur gitu kan. Misalnya terus sementara masih ini jam kerja, ya. He shouldn't be sleeping. Artinya dia seharusnya tidak sedang tidur saat ini. Karena ini masih jam kerja. He shouldn't be sleeping. Nah, gitu. Nah, kalimat tanyanya sama ya, jadi should di depan subjek ya. Misalnya, should we be waiting here? Artinya apakah kita seharusnya menunggu di sini ya, sedang menunggu di sini. Should we be waiting here? Jadi mungkin kalian sedang menunggu dan kalian bingung apakah nunggunya di sini atau di mana ya. Should we be waiting here gitu. Or is there any other room? Nah gitu ya. Itu should be dengan verb ing. Nah, yang bagian ketiga ini kita gunakan should have lalu diikuti oleh past participle atau kata kerja bentuk ketiga ya.
Strukturnya seperti ini, kalian bisa lihat contohnya jadi subjek, lalu should have, lalu diikuti dengan kata-kata bentuk ketiga. Kita bisa gabungkan should dengan have, jadi kita bilang should have. Misalnya, I should have done, oke. Untuk negatif tambahkan not, jadi shouldn't have, I shouldn't have done it, misalnya. Kita gunakan bentuk ini untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lalu, tetapi tidak terjadi atau tidak dikerjakan. Jadi kita gunakan ini untuk menyatakan sebuah penyesalan atau kritik tentang sesuatu di masa lalu. Nah, contohnya, we are late, we should have left earlier. Artinya kita terlambat, kita seharusnya berangkat lebih awal, ya kan? Contoh lain, misalnya, sorry, I should have called you last night. Artinya, maaf, seharusnya saya telepon kamu tadi malam. Tapi faktanya saya kan nggak nelfon gitu kan, makanya I should have called you last night. Untuk kalimat negatif ya tambahkan not, misalnya, she shouldn't have spent all her money. Artinya dia seharusnya tidak menghabiskan uangnya. Tapi faktanya dia habiskan uangnya, makanya sekarang dia nggak punya uang lagi gitu kan, karena sudah dihabiskan gitu. Shouldn't have spent. Nah, untuk question sama saja, kalian pindahkan should di depan subjek, ya. Jadi contohnya, should I have apologized to her? Apakah saya seharusnya minta maaf waktu itu padanya gitu kan? Nah, tapi waktu itu kan saya nggak minta maaf tuh. Jadi should I have apologized to her? Nah, itu bentuk yang kita gunakan untuk menyatakan sebuah penyesalan biasanya karena tidak dilakukan. Nah, coba kalian lihat 3 bentuk kalimat ini ya. Kita bandingkan tadi bentuk yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ya. Kalian lihat 3 kalimat ini, misalnya, he should do his homework and he should be doing his homework right now. Atau dan yang ketiga, he should have done his homework last night. Nah, kalimat yang pertama, he should do his homework itu adalah saran, ya. Jadi mungkin PR-nya mau dikumpul besok. Jadi dia masih punya waktu kerjakan. Jadi kita bilang, he should do his homework. Ya karena mau dikumpul besok gitu. Nah, yang kedua, he should be doing his homework right now. Jadi artinya harusnya saat ini dia kerjakan untuk PR-nya karena mungkin mau dikumpul besok. Misalnya ini udah malam ya, udah nggak banyak waktu nih. Harusnya saat ini dia kerjakan. So we say he should be doing his homework right now. Jadi saat ini dia harusnya sedang kerjakan untuk PR-nya. Gitu. Nah yang ketiga, he should have done his homework last night. Ini udah telat dia. Jadi misalnya udah besoknya udah mau dikumpul tapi nggak selesai. Karena dia tidak kerjakan kemarin atau tadi malam. So we say, he should have done his homework last night. Artinya dia harusnya telah kerjakan PR-nya tadi malam. Tapi faktanya dia nggak kerjakan tuh. Nah, itu ya bedanya 3 kalimat ini. Nah. Oke, sekarang kita coba latihannya dengan soal-soal berikut ya. Kalian lihat soal-soal ini ya. Bisa pause dulu agar kalian bisa pikirkan jawabannya. Dan semoga kalian bisa temukan jawabannya dengan benar ya gitu. Dan sebentar lagi kita akan bahas bersama. Oke, kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya satu persatu. Semoga saja jawaban kalian semua benar ya. Oke ya, yang pertama, I blank go to bed earlier to feel more rested. Jawabannya adalah ya, B. I should go to bed earlier. Oke. Yang kedua, they blank called us before coming. Interesting. Yes, jawabannya adalah A. They should have called us before coming. Artinya mereka seharusnya nelpon dulu sebelum datang. Nomor 3, you blank listening to the teacher instead of talking. Yes, jawabannya B. Yeah, you should be listening to your teacher, to the teacher. Yang keempat, you blank helped him when he asked for it. Yes, jawabannya adalah B ya. You should have helped him atau you should have helped him. Nah, yang kelima, we blank exercise more to stay healthy. Yes, jawabannya adalah A ya, we should exercise more ya, to stay healthy. Nomor 6, she blank be focusing on her work right now. Jawabannya adalah yes ya. A ya,
She should be focusing on her work. Saya tadi nyaris jawab say ya, tapi ada be di situ. She should be was focusing. Oke. Nah, nomor 7, we blank eat too much chocolate. Ada kata too much, ya itu kalau kata too much kan biasanya tidak bagus ya. Ya berarti jawabannya adalah, ya betul sekali adalah B. We shouldn't eat too much chocolate. Ya, harusnya negatif ya. We shouldn't eat too much chocolate. Yang ke-8, she blank joined the meeting yesterday. Ini yesterday ya, jadi ini clue-nya yesterday berarti yes, jawabannya adalah A. She should have joined the meeting yesterday. Oke, itu tadi pembahasan mengenai should ya dengan bentuk continuous, should be doing, dan bentuk dengan past participle. Semoga materi ini bisa membantu kalian agar bisa lebih paham lagi dengan penggunaan should ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe, and I will see you in the next video.